Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pembongkaran pagar laut Tangerang, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat pagi menjelang siang Irin, bagaimana proses pembongkaran pagar laut pada hari ini? Ya, Maggie, maaf sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi pagi ini proses pembongkaran pagar laut masih terus berlanjut dan saya berada di atas kapal milik kavaleri marinir, tepatnya di Rampur, kendaraan tempur amfibi jenisnya LVT-7. Kalau Anda bisa dengar suaranya memang berisik sekali, namun proses pembongkaran ini kali ini menggunakan kapal ini karena memang ada beberapa teknik yang harus dilakukan yang digunakan oleh para marinir, para TNI Angkatan Laut sendiri untuk mempercepat proses pembongkaran pagar laut ini. Cuacanya berbeda dengan yang kemarin, Maggie. Kalau kemarin mendung tapi ombaknya tidak terlalu tinggi, tapi kali ini terang, cerah seperti itu, tapi ombaknya dan anginnya juga cukup tinggi seperti itu. Kalau Anda bisa lihat di persiapannya, kita akan berputar kembali mengelilingi pagar laut dan akan melakukan penarikan pagar seperti itu. Kameramen saya, fotojurnalis CNN Indonesia, Aryo Asmora akan menunjukkan pada Anda, Maggie dan pemirsa CNN, bagaimana proses pembongkaran pagar laut dengan menggunakan kendaraan tempur ini, kendaraan amfibi ini, seperti itu. Tadinya teknik yang digunakan oleh para angkatan laut ini, para marinir ini, menggunakan teknik menabrak pagar-pagar laut ini, tapi sayangnya saking kuatnya pagar bambu ini menancap di dasar laut sekitar 1,5 sampai 2 meter seperti itu. Dengan panjang bambu sepanjang 5 meter, itu kuat sekali menancap sehingga dengan teknik menabrak itu ternyata tidak efektif, Maggie. Seperti itu, dan akhirnya kembali ke cara manual. Namun ini koordinasi antara para marinir seperti itu, antara satu perahu karet dengan kendaraan tempur yang saya tumpangi. Mereka saling berkoordinasi satu sama lain agar proses pengerjaan pembongkaran pagar bambu ini bisa sangat efektif seperti itu. Nah, ini akan segera dibongkar. Saya akan mencoba mewawancarai dan satgasnya atau komandan yang mengomandai pasukannya. Sebentar, Maggie, kita akan melihat, Maggie, proses penarikannya seperti apa. Ini talinya kemudian dilempar, ditarik. Nah, seperti itu. Memang harus sangat teliti sekali karena yang dihadapi bukan cuma tidak berbeda dengan yang di darat ya. Membongkar sesuatu di darat itu tingkat kesulitannya mungkin tidak sebanding dengan tingkat kesulitan di laut karena harus berjibaku juga dengan cuaca, ombak, ketidakstabilan, sehingga semua harus hati-hati. Seperti itu, kami menaiki kendaraan tempur ini juga dilengkapi dengan alat pelindung tentu saja yang disiapkan oleh para marinir ini. Nah, Maggie, ini proses penarikannya. Kalau Anda bisa dengar, Maggie, suaranya agak berat ya. Suara mesin ini karena memang saking kuatnya menancap di dasar laut itu, jadi tidak gampang untuk menarik pagar bambu ini. Jadi bisa dibayangkan jika kemarin petugas-petugas atau tim gabungan dari TNI AL, PSDKP, Bakamla, Polairut, para nelayan menarik pagar bambu itu memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Sehingga memang harus dievaluasi lagi teknik-teknik untuk menarik pagar bambu yang jauh lebih efektif. Seperti itu. Nah, kali ini kalau saya perhatikan jika dibandingkan kemarin, bambu-bambu yang ditarik dengan kendaraan tempur amfibi ini jauh lebih banyak, Maggie, dibandingkan dengan pagar bambu yang kemarin ditarik dengan menggunakan perahu karet. Nah, saya akan bertanya kepada komandannya. Saya akan mengganggu dia sebentar. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Kalau kita duduk boleh nggak, Pak? Hah? Saya takut jatuh. Enggak apa. Nggak apa-apa, aman ya? Ya aman. Kalau komandannya bilang aman, berarti aman. Pak, ini kenapa menggunakan kendaraan tempur yang besar ini? Kan kita coba dari perintah pimpinan, kita coba pakai Rampur LVT. Tadi kan udah dilihat, kita coba tabrak, dia nggak tetap bergeser. Terus kita akhirnya
tabrak berulang-ulang dia tetap nggak mau lepas bambunya, akhirnya kita coba pakai tarik. Dengan kapasitas tarik ini kita bisa sampai 50 sampai 70 bambu sih, tapi kan memang tidak maksimal. Kita dengan menggunakan sea rider dengan 2 motor tempel 150 ataupun 200 juga dengan narik yang sama juga bisa gitu. Mungkin kalau menurut kami ya bisa pakai sea rider juga sama. Jadi dengan tambahan kendaraan tempur amfibi ini juga lebih dianggap juga bisa mempercepat proses. Ya, tetap harus menggunakan tali nariknya gitu loh. Tadi kan harapan kita tabrak dia lepas kan. Tadi bolak-balik kita putar, kita manuver di tengah-tengah bambu tadi pun juga nggak lepas itu tadi. Itu nggak lepas karena kuat sekali di dalam. Ya, kami perkirakan itu sekitar 1 sampai 2 meter tuh ditanam ke dalam. Makanya kalau cuma sekitar setengah meter ditanam, pasti dengan manuvernya Ranpur ini pasti akan lepas itu. Nah ini akan sampai kapan menggunakan Ranpur kayak gini Pak? Nah, itu kita nggak tahu. Nah, tergantung pimpinan nanti arahannya gimana. Mau lanjut lagi ya? Hah? Lanjut lagi. Ini sementara kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Nanti kita coba lagi yang di pasukan yang lain coba ngikat lagi, nanti kita coba lagi. Ada kendala nggak Pak untuk hari ini? Itu tadi kendalanya di kita tabrak nggak bisa gitu loh. Kalau menurut lebih enak lagi, memang ini kan memang manuvernya agak susah. Lebih cepat lagi kita menggunakan sea rider sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Kapal nelayan itu ya. Sama kapal nelayan. Iya. Terima kasih Pak Surya. Nah itu tadi penjelasan dari Mayor Surya sendiri mengenai proses penarikan. Jadi memang segala cara dan segala sumber daya dikerahkan oleh TNI AL sendiri untuk yang kali ini bertugas dari Marinir, Intai Amfibi, juga tadi saya lihat ada beberapa dari Pol Airut sendiri, dan di ujung sana tadi saya sempat melihat Sea Rider milik Kopaska, semua diterjunkan, semua sumber daya yang dimiliki diterjunkan, perlengkapan, juga personil itu nelayan juga diterjunkan untuk segera mempercepat pembongkaran pagar laut ini, karena Maggie, pagar laut ini selain menghambat aktivitas nelayan juga ternyata juga membawa dampak kerusakan lingkungan seperti itu. Sedimen-sedimen air laut juga bisa menjadikan hambatan buat nelayan. Jadi pendangkalan laut seperti itu, dan tentu saja itu membawa kerusakan lingkungan. Seperti itu, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.